Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marinda. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai karakterisasi enzim. Materi yang akan saya paparkan ini berasal dari sebuah jurnal penelitian yang berjudul Karakterisasi Enzim Protease dari bakteri Stenotrophomonas sp. asal Gunung Bromo, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan oleh Yati Sudaryati Suka dan Sulistiani dari bidang mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi LIPI, dengan nama jurnal Berita Biologi, volume 16, nomor 2, tahun 2017. Langsung saja, menurut Reza Honey et al. 2014, protease merupakan enzim yang dapat menghidrolisis protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, seperti peptida dan asam amino. Kemudian, ada pendapat dari Sawan dan Nagedran 2014, Souza et al. 2015, serta Rawat 2015 bahwa protease adalah salah satu enzim yang memiliki prospek paling baik untuk dikembangkan karena dipandang cukup luas aplikasinya dalam berbagai industri, baik pangan maupun non-pangan, yang diperjualbelikan di seluruh dunia. Kemudian pendapat lain yang dikutip dari Singh et al. 2016 bahwa protease yang memiliki potensi untuk aplikasi dalam industri pangan antara lain untuk meningkatkan nilai gizi, palatabilitas, rasa, pengolahan susu menjadi keju, penjernihan bir, pembuatan cracker, dan industri farmasi, mengurangi senyawa alergen, membantu pencernaan pada pankreas, mencegah atau mengobati penyakit seperti kanker. Selain itu, protease juga memiliki potensi untuk aplikasi dalam industri non-pangan, yaitu industri deterjen, penyamakan kulit, tekstil, serta bermanfaat dalam pengelolaan limbah domestik dan industri. Selanjutnya, kita masuk pada karakterisasi enzim. Karakterisasi enzim yang diamati dalam penelitian ini meliputi pengaruh waktu inkubasi, pengaruh pH terhadap stabilitas enzim, pengaruh suhu terhadap stabilitas enzim, dan pengaruh ion logam terhadap stabilitas enzim. Pengujian mengenai lama waktu inkubasi terhadap aktivitas enzim dilakukan melalui pengamatan selama 6 hari dalam media pertumbuhan. Selanjutnya, di sini ada gambar grafik hasil pengujian pengaruh waktu inkubasi terhadap aktivitas enzim protease yang menunjukkan bahwa aktivitas enzim mengalami fluktuasi berkisar antara 106,72 hingga 315,88 unit per mililiter. Aktivitas optimum terjadi pada hari kedua, yaitu sebesar 315,88 unit per mililiter. Sedangkan pada hari ketiga sampai hari ke-6 mengalami penurunan aktivitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu inkubasi optimum aktivitas enzim protease adalah setelah diinkubasi selama 2 hari. Berbeda nyata dengan waktu inkubasi pada hari pertama, ke-4, ke-5, dan ke-6. Inkubasi adalah waktu yang diperlukan enzim untuk berikatan dengan substrat. Jika waktu inkubasinya singkat, aktivitas enzim akan rendah karena singkatnya waktu berinteraksi yang mengakibatkan interaksi tidak berlangsung secara keseluruhan. Sehingga produk yang dihasilkan sedikit. Juga inkubasi lama pun, nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme akan menurun, bahkan habis. Selanjutnya, pengaruh pH terhadap stabilitas enzim. Di sini ada gambar. Gambar yang Anda lihat ini adalah gambar grafik hasil pengujian pengaruh pH terhadap aktivitas dan stabilitas enzim protease. Warna merah pada gambar ini menerangkan aktivitas enzim protease, sedangkan yang berwarna hijau menerangkan stabilitas enzim. Jadi, sesuai dengan grafik tersebut, aktivitas optimum enzim terjadi pada pH 8, yaitu sebesar 419,68 unit per mililiter. Karena pada pH 8,5 hingga pada pH 11, enzim mengalami penurunan aktivitas. Penurunan aktivitas enzim menjadi 398,22 unit per mililiter, atau sebesar 94,87%. Selanjutnya, stabilitas enzim pada pH 7, pH 8,5, pH 9,
pH 10 dan pH 11 masing-masing adalah sebesar 289,3 unit per mililiter, 258,2 unit per mililiter, 135,21 unit per mililiter, 130,45 unit per mililiter, dan 122,76 unit per mililiter. Dengan aktivitas masing-masing menurun menjadi sebesar 98,92%, 70,27%, 64,91%, 77,83%, dan 97,80%. Jadi pH ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim seperti yang terlihat pada gambar ini, bahwa aktivitas enzim optimum terjadi pada pH 8. Oke, selanjutnya pengaruh suhu terhadap stabilitas enzim. Di sini ada gambar grafik. Gambar grafik ini adalah grafik hasil pengujian pengaruh suhu terhadap aktivitas dan stabilitas enzim protease. Grafik yang berwarna biru ini menunjukkan pengaruh suhu inkubasi terhadap aktivitas protease, sedangkan grafik yang berwarna merah ini dia menunjukkan pengaruh suhu inkubasi terhadap stabilitas enzim. Hasil pengujian pada enzim protease Stenotropomonas sp menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi aktivitas enzim dengan fluktuasi berkisar antara 423,29 sampai 515,86 unit per mililiter. Aktivitas optimum enzim terjadi pada suhu 60 derajat Celcius, yaitu sebesar 519,86 unit per mililiter. Pada suhu 70 derajat Celcius, enzim mengalami penurunan aktivitas, yaitu sebesar 444,04 unit per mililiter. Sedangkan pada suhu 30 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius, aktivitas enzim masing-masing adalah sebesar 450,36 unit per mililiter, 442,24 unit per mililiter, 423,29 unit per mililiter, dan 473,83 unit per mililiter. Selanjutnya, kita berpindah pada stabilitas enzim, di mana pada suhu 60 derajat Celcius menunjukkan terjadinya penurunan stabilitas enzim setelah diinkubasi selama 10 menit, yaitu menjadi 419,58 unit per mililiter. Sehingga menunjukkan bahwa aktivitas penurunan menjadi sebesar 74,75%. Stabilitas enzim pada suhu 30 sampai suhu 70 derajat Celcius masing-masing adalah sebesar 429 unit per mililiter, 422,34 unit per mililiter, 400,67 unit per mililiter, 428,76 unit per mililiter, dan aktivitas masing-masing menurun menjadi sebesar 95,26%, 95,50%, 94,6%, 90,49%, dan 73,51%. Oke, kita berpindah lagi pada slide berikutnya, yaitu pengaruh ion logam terhadap stabilitas enzim. Jadi, salah satu parameter yang perlu diperhatikan pada proses fermentasi adalah penambahan ion logam. Menurut hasil penelitian dari Kudus dan Ramteke 2011, beberapa enzim memerlukan aktivator di dalam reaksi katalisnya dengan menambahkan beberapa ion logam. Aktivator ini adalah senyawa atau ion yang dapat menaikkan kecepatan reaksi enzimatis untuk mencegah adanya inhibitor. Jadi inhibitor ini adalah senyawa yang dapat menghambat aktivitas enzim atau yang dapat menghentikan reaksi enzim. Dari gambar grafik ini, kita bisa melihat bahwa pengaruh penambahan ion logam kalsium dari garam divalen kalsium klorida sebagai aktivator berperan penting karena dapat menaikkan aktivitas enzim, yaitu sebesar 424,33 unit per mililiter. Dibandingkan tanpa penambahan ion logam kontrol, yaitu sebesar 400,29 unit per mililiter. Sedangkan penambahan ion-ion seperti mangan, kalium, natrium, dan tembaga dari garam divalen seperti mangan klorida, kalium klorida,
natrium klorida, dan tembaga klorida berperan sebagai inhibitor atau penghambat, sehingga aktivitas enzim menurun dibandingkan tanpa penambahan ion logam, yaitu masing-masing sebesar 317,34 unit per mililiter, 394,12 unit per mililiter, 223,31 unit per mililiter, dan 273,06 unit per mililiter. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua. Terima kasih juga telah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.